Perkenalkan, nama saya Devinia Angelina. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi, NIM 1910416887. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi tentang sejarah manajemen operasi dari 3 video yang telah saya ambil. Video yang pertama, sejarah manajemen operasi. Manajemen operasi sebenarnya telah ada sejak manusia mulai memproduksi barang dan jasa. Adapun asal-usul manajemen operasi. Dalam perjalanannya, manajemen operasi masih terbilang mudah. Namun sejarahnya dapat dikatakan unik, kaya, dan menarik. Eli Whitney tahun 1800 dikenal sebagai orang pertama yang mempopulerkan komponen yang dapat dibongkar pasang. Hal itu didapat standarisasi dan pengendalian mutu. Ia berhasil memenangkan kontrak pemerintah Amerika Serikat untuk 10.000 pucuk senjata yang dijual dengan harga tinggi karena senjata tersebut dapat dibongkar pasang. Selanjutnya ada Frederick W. Taylor. Tahun 1881, ia dikenal sebagai Bapak Ilmu Manajemen, menyumbangkan ilmu seleksi karyawan, perencanaan, dan penjadwalan, sistem gerak, dan ergonomi, bidang yang sangat populer pada masanya sampai sekarang. Selanjutnya ada Taylor, Henry, Frank, dan Lillian Gilbert, termasuk orang-orang pertama yang secara sistematis mencari cara terbaik untuk memproduksi. Sumbangan lain dari Taylor adalah manajemen harus bertanggung jawab dalam beberapa hal, di antaranya yang pertama, menempatkan pekerja yang tepat di tempat yang tepat. Yang kedua, menyediakan pelatihan yang memadai. Yang ketiga, menyediakan metode kerja, alat bantu yang sesuai. Dan yang keempat, menerapkan sistem insentif atau imbalan yang menyesuaikan pekerjaan. Pada perjalanannya, manajemen operasi akan terus berkembang dengan adanya sumbangan dari ilmu lain, di antaranya teknik industri, manajemen skinci, statistik, manajemen, ilmu ekonomi, penerapan dalam ilmu pasti seperti biologi, anatomi, kimia, dan fisika, serta ilmu informatika dan internet. Keputusan dalam manajemen operasi membutuhkan individu yang ahli dalam ilmu manajemen, ilmu informatika, ilmu biologi, serta fisika. Peluang yang tersedia untuk manajer operasi: yang pertama ada manajer pabrik, yang kedua ada direktur pembelian, yang ketiga ada konsultan perbaikan proses, yang keempat ada manajer mutu, yang kelima ada manajer perencanaan rantai pasokan, dan yang keenam ada pembagian kerja, yang ketujuh pembakuan bagian, dan yang kedelapan revolusi industri. Selanjutnya video yang kedua tentang sejarah manajemen operasi. Manajemen operasi telah ada sejak orang memulai memproduksi barang dan jasa. Ada 6 aliran utama yang menyumbang terhadap perkembangan manajemen operasi. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja didasarkan pada spesialisasi tenaga kerja pada suatu tugas tunggal dapat diselesaikan produktivitas dan efisiensi lebih besar daripada penugasan seorang karyawan pada banyak tugas. Prinsip pembagian kerja ini masih banyak digunakan dalam dunia bisnis modern, seperti dalam industri perakitan. Yang kedua, revolusi industri. Revolusi industri pada pokoknya pengertian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Pemasaran dan produksi saat ini
berdasarkan dengan kebutuhan akan otomatisasi dan produksi volume tinggi. Masyarakat telah memasuki periode purna industri yang ditandai oleh perkembangan sektor ekonomi jasa dan perhatian yang lebih besar terhadap lingkungan alam dan sosial. Yang ketiga, manajemen ilmiah. Gagasan-gagasan tentang manajemen ilmiah dalam manajemen operasi mempunyai dua pengertian. Pengertian pertama, manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada standaris studi analisis dan pemecahan masalah-masalah operasi. Sedangkan arti kedua, manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme dan teknik untuk meningkatkan efisiensi operasi organisasi. Pemikiran ini bertujuan untuk menemukan metode kerja terbaik melalui pendekatan ilmiah yang observasi, seleksi ilmiah untuk karyawan, latihan dan pengembangan karyawan, dan kerjasama yang baik antar manajemen dan tenaga kerja. Yang keempat, hubungan manusiawi. Pendekatan hubungan manusiawi menekankan pentingnya motivasi dan unsur manusia dalam desain kerja. Pemuasan kebutuhan-kebutuhan sosial dalam pendekatan hubungan manusiawi telah melengkapi pendekatan manajemen ilmiah sebagai unsur untuk meningkatkan produktivitas. Yang kelima, ada model-model keputusan kuantitatif. Model-model keputusan dapat digunakan untuk menyajikan suatu sistem produktif dalam model-model matematik. Tujuan dari suatu metode seperti ini adalah untuk menemukan nilai-nilai optimal atau memuaskan berbagai variabel keputusan yang akan meningkatkan performa sistem dengan batasan yang ada. Yang keenam, ada komputer. Penggunaan komputer telah mengubah secara dramatik bidang manajemen operasi sejak komputer diperkenalkan pertama kali dalam bisnis tahun 1950-an. Hampir semua operasi organisasi sekarang mulai memanfaatkan komputer untuk manajemen persediaan, scheduling, produksi, pengawasan kualitas, dan sistem-sistem pembayaran. Selain itu, komputer telah banyak membantu pelaksanaan otomatisasi di kantor-kantor dan pabrik-pabrik, memecahkan masalah komunikasi dan transportasi yang kompleks, serta digunakan hampir semua tipe organisasi jasa. Selanjutnya, video yang ketiga tentang sejarah manajemen operasi. Dasarnya, manajemen produksi dan operasi sudah lama ada, yaitu setelah manusia menghasilkan barang dan jasa. Walau sudah lama ada, tetapi kenyataannya baru mulai diperhatikan dan dipelajari sekitar 2 abad yang lalu. Unsur-unsur produktif telah dimulai sejak peradaban manusia mulai dikenal. Pada masa-masa itu, sektor produksi masih bersifat kerajinan tangan, sampai pada masa revolusi industri pada tahun 1800-an. Beberapa kejadian penting pada masa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 1769, penemuan mesin uap oleh James. Yang kedua, Perang Revolusi tahun 1776 dan lahirnya konsultasi AS tahun 1789
yang mendorong perdagangan dan investasi modal dengan memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan pribadi. Yang ketiga ada Adam Smith. Tahun 1776 mencetuskan apa yang disebutnya dengan istilah Division of Labor, termasuk juga program pengembangan keterampilan pekerja, penghematan waktu, dan penggunaan mesin-mesin yang single purpose. Tahun 1800-an, ketika terjadi perang sivil antara utara sampai selatan di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Abraham. Perubahan-perubahan besar di sektor industri antara lain pengakuan perusahaan sebagai persona under the law dan diluncurkannya undang-undang antitrust untuk mengantisipasi kemungkinan kolusi di antara perusahaan-perusahaan besar sehingga tidak menjadi semacam praktek monopoli. Pada tahun 1900-an, penemuan lampu listrik oleh Thomas menjadi pemicu semakin membanjirnya suplai listrik bagi industri-industri di AS pada waktu itu. V.W. Taylor bekerja di perusahaan industri baja dan secara kebetulan menduduki jabatan yang memungkinkan untuk melakukan eksperimen atas beberapa gagasan. Taylor menemukan berbagai macam ketidakefisienan yang terjadi di perusahaan. Gagasan atas eksperimen yang dilakukannya didasarkan pada filosofi bahwa pendekatan manajemen secara ilmiah dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Berkaitan dengan filosofi ini, langkah-langkah efisiensi yang direkomendasikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data dari masing-masing elemen kerja dan kemudian mengembangkan suatu prosedur kerja standar yang harus diikuti oleh pekerja. Yang kedua, melakukan pemilihan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan pekerja secara ilmiah. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antar manajemen dan pekerja. Yang keempat, membagi secara jelas batas pekerjaan antara manajemen dan pekerja. Selanjutnya, gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh Taylor ini membuat ia mendapat gelar sebagai Father of Scientific Management, dan zaman ini biasanya dikenal dengan istilah era manajemen ilmiah. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.